Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Yulita dari kelas E Geografi Stambuk 2020, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan sedikit berbagi materi mengenai penginderaan jauh non-fotografik sistem termal. Baik. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia judul kita pada pagi hari ini, yaitu penginderaan jauh non-fotografik sistem termal. Oke. Kalian tahu nggak apa sih itu penginderaan? Baik, di sini saya akan menjelaskan penginderaan itu adalah suatu proses untuk mendapatkan data atau mengetahui suatu objek menggunakan sensor alamiah seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Dan ada pula sensor buatan, di mana terdiri dari kamera, sonar, magnetometer, radiometer, scanner, atau satelit. Lanjut, penginderaan jauh itu apa? Ya, di sini penginderaan jauh atau inderaja adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Apa itu penginderaan jauh non-fotografik? Ya, sistem non-fotografik itu adalah sistem yang menggunakan tenaga elektromagnetik alami maupun buatan, di mana perekaman objek menggunakan sensor elektrik atau scanner dengan detektornya pita magnetik. Sensor yang digunakan itu sistem fotografik adalah kamera. Ternyata ada juga komponen dalam penginderaan jauh. Apa aja? Ya, di sini saya akan membahas 5 komponen penginderaan jauh. Yang pertama, ada sumber tenaga, di mana sumber tenaga diperlukan untuk menyinari suatu objek di permukaan bumi dan memantulkan gambaran ke sensor. Di mana sumber tenaga dalam inderaja ini terbagi menjadi 2. Apa? Yang pertama, ada tenaga alami. Tenaga alami itu apa aja? Ya, terdiri dari matahari, bulan. Selanjutnya itu ada tenaga buatan. Apa aja itu? Tenaga buatan itu terdiri dari gelombang mikro. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga matahari itu disebut dengan inderaja pasif. Sedangkan yang menggunakan tenaga buatan itu dinamakan inderaja aktif. Selanjutnya komponen apa? Ya, ada atmosfer. Di sini atmosfer memiliki beberapa lapisan dan mengandung gas-gas yang dapat merambat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, ada objek. Objek di sini adalah sasaran yang akan direkam oleh proses inderaja. Objek inderaja meliputi kenapa kan yang ada di permukaan bumi, baik litosfer, atmosfer, hidrosfer, lalu biosfer, dan antroposfer. Yang keempat itu ada sensor, di mana sensor ini adalah alat perekam data spasial. Sensor dapat berupa kamera maupun sensor elektromagnetik. Yang kelima ada citra. Citra di sini merupakan hasil akhir yang diperoleh setelah proses perekaman di udara. Citra ini
berupa gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang mana nantinya dianalisis menggunakan stereoskop untuk berbagai kepentingan penggunanya. Selanjutnya, apa itu penginderaan jauh sistem termal? Ya, di sini penginderaan jauh sistem termal itu adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Ya, semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Gerak acak ini menyebabkan geseran antara partikel benda dan menimbulkan peningkatan suhu sehingga permukaan benda itu memancarkan kembali panasnya. Di dalam penginderaan jauh sistem termal, maka suhu pancaran berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor, lalu direkam kembali oleh sensor tersebut. Hasil rekamannya dapat berupa citra maupun non-citra. Sehubungan dengan dua jenis citra, sensor termal ini ternyata dibagi menjadi dua jenis. Apa aja? Oke, yang pertama itu ada sistem non-citra, di mana sistem non-citra ini radiometer termalnya dibagi lagi menjadi dua jenis detektor. Apa saja? Yang pertama itu ada detektor termal, di mana untuk mengubah suhu dalam hubungannya dengan serapan tenaga yang mengenainya. Yang kedua itu ada detektor kuantum, di mana secara luas digunakan dalam penginderaan jauh sistem termal. Yang kedua ada sensor pembentukan citra, di mana sensor ini pembentukan citra inframerah termal rupanya terbagi lagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama itu ada penyiam termal, di mana dipergunakan dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua ada thermal imager, cocok bagi penginderaan dari satelit. Yang ketiga, penyiam stasioner, yang mana dioperasikan di dirgantara atau di antariksa. Selanjutnya, interpretasi citra merah termal. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam interpretasi citra inframerah termal. Apa saja? Ya, yang pertama itu suhu pancaran objek berbanding lurus terhadap pangkat 4 suhu kinetik. Yang kedua, suhu pancar objek berbanding lurus terhadap nilai pancaran. Yang ketiga itu, rona objek tergantung pada jam perekaman dan variasi suhu harian. Yang keempat, ada kompresi skala tangensial cukup besar pada 2 bagian tepi citra yang belum direktifikasi. Ternyata ada juga keunggulan dan keterbatasan dari citra inframerah termal. Apa saja? Ya, di sini kita akan membahas mengenai keunggulan dari citra inframerah termal. Apa sih keunggulannya? Yang pertama itu, keunggulannya ialah perekaman tenaga termal ini dapat dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Iya, yang kedua itu dapat merekam wujud tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Yang ketiga itu, keluarnya dapat berupa data non-citra, citra maupun data digital. Lanjut, ada juga kelemahan dari citra inframerah termal. Itu apa? Yang pertama itu aspek geometri yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Yang kedua, sifat termal yang lebih rumit dari sifat pantulan objeknya. Penggunaan citra inframerah termal ini lebih jauh telah dimanfaatkan di bidang-bidang seperti geologi, pertanian, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sasaran penginderaan citra inframerah termal ini
pada bidang geologi. Baik, di bidang geologi ini, sasaran penginderaannya itu terhadap jenis batuan, pegunungan, dan dataran, gunung api aktif, pemetaan, suhu permukaan. Sedangkan di bidang pertanian itu, sasaran penginderaannya lebih ke sawah, jenis tanaman, penyakit tanaman, kelembapan tanah. Yang ketiga, di bidang hidrologi, sasaran penginderaannya itu mengarah ke mata air dingin dan panas, pola aliran air, batas air dan es, batas air tawar dan air asin. Sedangkan di bidang kekotaan, sasaran penginderaannya ini mengarah ke kebocoran pipa gas bawah tanah, titik panas bangunan industri, model penggunaan listrik, konservasi energi, dan sebagainya. Yang kelima itu di bidang vegetasi, di mana sasaran penginderaannya ini itu lebih ke evapotranspirasi, kebakaran hutan, dan gangguan serangga. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penulisan kata ataupun penyampaian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.